Ternyata orang yang memviralkan pertama kali es teh dan takdir Miftah itu Clara Sinta. Napa kowe komen apa? Apa? Emang kowe tahu Tahu lah. tentang apa? Kowe kan mana bapak-bapak ning pengajian iki tuturan es teh terus dikata-katake ngene. Piye? Es tehmu iki akeh. Masih. Terus jadi dua atau goblok dikonake. Ya, inilah komentar Casey. Momongan saya sekaligus keponakan saya ya. Dek. Sini lagi. Terus menurutmu piye ngono sing ngatake goblok ngono ki piye? Paling di Aku nang kene. sing ngatake goblok ngono ki piye menurutmu? Sopan enggak? Sopan enggak? Oh enggak. Menghina penjual es teh gitu maksudmu? Oh ya wes, makasih ya Dek ya. Mandi. Nah, ini komentar anak kecil ya. Saya kembali lagi ke awal. Ternyata yang memviralkan nih ya anak abah katanya seperti itu. Terus dikasih apa itu orang yang dugem si Clara Sinta ini ya, saya sebut nama aja. Dugem, terus ketika foto sama Pak Anies berhijab, ya setidaknya ada perubahan lah dari yang suka dugem pakai ya seperti saya ini, akhirnya bisa apa ya, menutup diri lah ya. Nanti jangan tanya Mbak kapan menutup diri, ngosek urung wayahe. Ora rasa bahas tentang diriku ya, kembali lagi. Nah, ketika ceramah Gus Miftah itu dari sebelum menjadi utusan khusus presiden, kenapa nggak dibahas setelah menjadi utusan khusus presiden baru diviralkan? Gini ya, kalau saya melihat algoritma TikTok itu yang berbobot-bobot itu viewernya kecil, yang nge-like pun kecil ya. Jadi itu nggak akan nyampe ke orang-orang yang itu ya, yang lagi apa, buta. Maksudnya apa ya, pemikirannya yang kurang gitu ya. Ya maaf sekali lagi. Ya maaf ya, seperti Mbok Hidun dan. Oke, kembali lagi. Nah, dia kan konsisten dari dakwahnya dari dulu tuh seperti itu. Tahan emosi. Ini ya, kalau di luar medsos ya, atau di sekitar saya ya, ada yang berpendapat ini, saya kasih intonasi tinggi ya, saya gas kecepatan 100 km per jam biar itu nyampe ke otak dan akhirnya otaknya bisa encer ya. Ini saya ngomong seperti ini bukan sekedar omon-omon ya. Ada tetangga saya yang ngomongnya belguduk tinggi di langit ya, tapi faktanya nol. Akhirnya ketika saya lakukan tindakan seperti itu, akhirnya otaknya jadi encer. Alhamdulillah ya, sekarang bisa mengerti keadaan istrinya dan bisa komunikasi sama istrinya. Wes titik, nggak usah bahas tentang kebaikan saya. Nyombongmu Mbak, baik opo. Oke, kembali lagi. Mumet ya, aja mumet. Makanya untuk memahami kata-kata saya itu perlu fokus penuh ya. Pengalaman juga sudah punya, harus ya. Sosialis sudah cukup. Terus apa ya? Ya mungkin itu itu yang saya ingat ya. Jadi itu bisa mengerti apa yang saya omongkan ya. Nyombong meneh rak pareng. Oke, kembali lagi ya. Dia itu kan konsisten. Tema dakwahnya atau syaratnya seperti itu. Ini enggak, aku mau ngomong kasar ya jane, tak rem. Wah, yang ngegas wae direm. Ini di medsos. Ingat. Ya wis. Ya.
Oke, ada kan video yang membuat video seperti ini ya. Intinya konsisten dalam dakwah ya. Ya cangkemnya kaya ngono kuwi mau Miftah ya. Apa nggak ada niatan untuk ada perubahan ya? Padahal ketika dakwah di Pekalongan sudah ditegur sama Pak Ganjar loh. Gus, sudah hentikan ngajinya ya. Tapi dia ini tuh karena deket sama pemerintah ya. Saya menghargai Pak Ganjar ya gini. Saya buka teleponnya biar jamaah itu pada tahu saya di ya Pak Ganjar waktu itu kan telepon, Gus sudah ngajinya, stop, hentikan. Si Miftah bilang, saya menghargai beliau juga harus menghargai saya ya. Karena dia punya di pemerintahan ya seperti itulah Miftah, kurang lebihnya seperti itu ya. Karena isi ceramahnya seperti itu ya. Bukannya Pak Ganjar itu tidak suka sama Miftah, saya juga pribadi tidak suka sama Miftah, tidak. Buatan ngoten nggih. Ya. Orang yang diceramah itu belum tentu lulusan klub malam atau dunia perlontean, tidak ya. Ada yang mengikuti Miftah itu karena minim agama, wawasannya kurang, ingin ngaji, mendalami agama, tapi yang menceramah seperti itu ya orang masuk ning otak, saya pastikan itu ya. Tapi karena orang yang mengunjungi pengajian mungkin hanya ingin keluar dari rumah lah, pengen eksis di medsos lah, atau ya yang penting berangkat mengunjungi, entah teori yang disampaikan apa masuk enggaknya ya tanya saja yang mengunjungi pengajiannya ya. Lagi dia itu kan konsisten, cara dakwanya memang seperti itu. Mbak, oi ini tak kasih contoh ke Anda ya. Anda di negara kita ini ya hidupnya pas-pasan ya, mungkin ya pas-pasan lah ya, bahkan mungkin minim mungkin ya. Apakah Anda akan gini loh, saya kasih paham sekali. Anda di negara kita hidup pas-pasan, banyak impian-impian yang ingin dicapai ya. Apakah Anda akan konsisten dengan kehidupan Anda di negara kita ya? Enggak toh. Buktinya Anda pergi ke luar negeri jadi TKW ya. Tujuannya ingin merubah dalam kehidupan dalam segi ekonomi ya. Begitu juga ini Miftah sudah ditegur ya. Tujuannya Pak Ganjar apa? Yaitu untuk merubah cara dakwahnya ya. Misalnya ada maling gitu ya, pekerjaannya maling, apakah dia terus konsisten dengan pekerjaannya yang maling ya? Saya pastikan tidak ya. Ingin merubah menjadi yang lebih baik lah, iki konsisten berarti hidupnya flat ya, cara dakwahnya flat ya no. Nggak ada peningkatan karena dia punya backingan pemerintah, kenal di pemerintah khususnya Pak Jokowi. Pernah ada itu kata-kata, saya menurut Pak Jokowi mudah, terus dibayar dengan mahal, apalagi dengan para jamaah yang tidak menghargai saya, ya saya bubarkan saja. Wileh kayak omonganmu tondan dah ya. Mudah-mudahan yang saya omongkan paham ya. Pengangguran aja lo, pengangguran sing etok-etoke nyantai ngopi ya, mancing ngudut kayak utak kecil lagi ya, pengen ada peningkatan ya. Ya mungkin terkendala mencari pekerjaan susah ya, ijazah nggak tinggi, faktor usia ya bisa mempengaruhi ya. Konsisten kok dalam hal yang
yang jelek. Ya mungkin saya masih apresiasi si Clara Sinta yang dari dugem-dugem mungkin masa mudanya ketika menemukan seorang pemimpin sosok Pak Anies ya. Dia jadi demen, bisa menjadi panutan, menutup dirinya. Nah, itu ada perubahan ya. Lah masa ini cara dakwah seperti nggak ada perubahan ya. Nggak semua orang bisa menerima ya. Saya juga nggak semua orang bisa menerima, tapi ya saya juga intinya tidak menyalahkan semua orang harus mengerti kita ya. Tapi yang setidaknya enak. Dari intonasi tingginya wes tinggi, sebetulnya tuh orangnya gaya ya. Kalau ada yang bilang Ganjar gaya kemplinti, sebetulnya yang lebih gaya itu dia. Dilihat dari segi omongannya. Anak sekecil itu berkelahi dengan ini termasuk gaya, cuman nggak begitu kurang memahami kalian. Ya mungkin Mbak karena lagi benci sama Miftah ya jadi bisa ngomong seperti monggo kerso terserah. Lucu sakjane iki aku asline meh emosi berhubung sing tak sentil iki tak kasih paham yo. Ini di medsos ya wes tak guyu wae lah. Kalau di dunia luar medsos ya saya sentil dengan cara saya gas sedikit ya, intonasi saya harus kasih tinggi ya, supaya ini nyampe ke orang. Ya mungkin beda cerita kalau Miftah itu kasih bahannya one by one, orang yang dihadapi seperti ini, karakternya seperti itu, harus diintonasi seperti itu, harus dikasih ceramah seperti ini global banyak orang. Wes nggak usah panjang lebar, nggak muak orang wajahku sing kelingit